Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan semua, jumpa lagi dengan channel Azriel Lover. Jadi sekarang kita akan membahas tentang sejarah kemerdekaan Malaysia. Apakah kemerdekaan Malaysia adalah giveaway dari Inggris, atau apakah kemerdekaan Malaysia adalah suatu perjuangan? Sebelum kita membahas lebih dalam, saya akan memulai dengan satu pertanyaan. Malaysia merdeka. Apa yang terjadi seandainya Inggris tidak memberikan kemerdekaan kepada Malaysia itu? Kalau kita menggunakan pola pikir kemerdekaan Malaysia diberi oleh Inggris. Okey, kemudian langsung kita bahas bahawa sekarang ini ada satu persekutuan bersama, iaitu negara-negara bekas jajahan Inggris yang disebut dengan Commonwealth. Commonwealth ini sekarang berisi 53 negara. Itu makna dia Inggris sudah memerdekakan 53 negara kalau kita menggunakan konsep Commonwealth. Tetapi di dalam Commonwealth ada dua negara yang sebenarnya tidak pernah dijajah oleh Inggris. Kita dah sampai di situ, berarti kita punya pola fikir bahawa sebenarnya Commonwealth adalah hanya satu kesepakatan ataupun hanya satu persekutuan, baik itu dari bidang ekonomi, militer. Selanjutnya kita juga mengucapkan terima kasih dan tabik kepada para pahlawan Melayu yang sudah berjuang menghadapi para penjajah. Adalah nama di antara nama besar yang dikenal sehingga sekarang, iaitu Mat Kilau, Dol Said, Tok Gajah, Datuk Bahaman dan banyak lagi pahlawan-pahlawan Melayu yang sudah berjuang demi bangsa Melayu menentang penjajah. Tetapi yang perlu kita ingat adalah perjuangan contoh Mat Kilau ataupun Dol Said pada saat itu ialah perjuangan pribadi-pribadi merdeka ataupun jiwa-jiwa merdeka yang berusaha untuk memerdekakan diri dari penjajah, tetapi organisasi sama sekali tidak ada, sehingga dengan senangnya dapat dipatahkan oleh pihak penjajah. Dan kita juga tak lupa perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang sekarang namanya tidak ada dalam buku sejarah. Dengan niat mulia, dengan niat merdeka daripada penjajah, diorang rela, walaupun tidak tercatat namanya dalam buku sejarah, tapi dampak ataupun manfaat daripada perjuangan mereka sampai sekarang masih terasa, iaitu Malaysia, Brunei, Singapura dan juga Indonesia sudah merdeka. Macam yang saya bahas tadi, bahawa video ini membahas tentang proses kemerdekaan bangsa Malaysia menuju kemerdekaannya. Kesadaran manusia-manusia di Nusantara untuk menuju kemerdekaan sebenarnya telah dimulai pada awal-awal dijajah lagi. Dan begitu jugalah yang terjadi di Malaysia. Kesadaran untuk dapat mengusir penjajah Eropah dari bumi Nusantara pada waktu itu sudah mulai ketika penjajah Jepang datang, dan penjajah Jepang membuktikan bahawa sebenarnya orang Asia dapat mengalahkan orang Eropah. Artinya Jepang dalam beberapa seri perang, Jepang telah berjaya mengalahkan Rusia, Jepang telah berjaya mengalahkan Jerman, Jepang telah berjaya mengalahkan Inggris dan Belanda. Di mana pada waktu Jepang datang, terjadi satu hal yang paling memalukan bagi sejarah Inggris. 100,000 pasukan Inggris tanpa berperang menyerah gitu aja, menyerahkan Semenanjung dan juga menyerahkan Singapura kepada Jepang. 100,000 pasukan Inggris yang jadi penyesalan oleh Winston Churchill. Jadi dalam sejarah, waktu Inggris menyerah kepada Jepang itu jadi aib lah bagi pihak Inggris. Dan uniknya, kalau kita ingat pada waktu Jepang datang menyerang Singapura, menyerang Malaya dan juga menyerang Singapura, pada waktu itu muncullah nama seorang tentara Inggris, tetapi dari regimen Askar Melayu. Dan bukan mana-mana bangsa yang mempertahankan tanah Melayu, tetapi Letnan Adnan. Letnan Adnan ni ialah seseorang Melayu yang berdarah daripada Minangkabau ataupun daripada Rembau, Negeri Sembilan, bagian daripada Malaysia sekarang. Dan beliau sudah pun gugur pada perang di Bukit Candu di Singapura menentang penjajah Jepang. Pada saat itu beliau tidak mau menyerah, sedangkan kawan-kawan beliau dari berbagai macam ras, macam katakanlah Inggris itu sendiri yang ada 50,000 tentara di Singapura tapi menyerah, sedangkan askar regimen Melayu yang juga berbendera Inggris tapi tidak menyerah. Kemudian kita bahas yang dimaksud dengan revolusi. Di dekat dunia ni yang sangat dikenal ialah revolusi Perancis yang didengung-dengungkan, kerana revolusi Perancis adalah satu revolusi yang katakan macam muskil untuk terjadi. Bolehkan rakyat yang tidak mempunyai perlengkapan yang lengkap secara militer dengan secara boleh kata brutal war ataupun perang brutal, di mana
jiwa-jiwa merdeka di Perancis berusaha untuk menghancurkan rezim yang zalim di negara mereka, sehingga akhirnya dapat menghancurkan kuasa kejahatan daripada Louis, Raja Perancis, dan tegaklah pada waktu itu Napoleon Bonaparte. Revolusi selalu menjadi hal yang paling menakutkan oleh pihak penjajah. Jadi ketika 1948 di Malaya, pada saat itu semakin terus terjadi penentangan terhadap penjajahan Inggeris. Pada waktu itu Inggeris pernah membuat janji kepada orang-orang Melayu untuk tanah Melayu itu akan dimerdekakan. Terbentuklah Malayan Union. Tapi akhirnya Malayan Union ditentang oleh masyarakat Melayu kerana merasa bahawa dengan Malayan Union, maka kuasa Sultan-Sultan Melayu akan dihapus. Satu. Dan kedua, status daripada negeri-negeri di Malaya yang pada awalnya adalah sebagai protektorat ataupun negeri lindungan ataupun negeri naungan, akhirnya berganti menjadi negeri jajahan sah daripada pihak Inggeris langsung, dan itu ditentang. Sehingga terbentuklah atas perjuangan UMNO, terbentuklah Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu inilah yang menjadi, katakanlah, bara yang kemudian ditiup angin kemerdekaan yang semakin menjadi menuju ke arah revolusi. Dan sebelum revolusi itu terjadi, 31 Agustus 1957 yang dikenang dalam lagu Tanggal 31 bulan 8 57, merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ya pasti menjadi sejarah. Kalau kita dekat Indonesia ada macam mana? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka. Yang perlu diingat di sini adalah perjuangan, niat merdeka tulus dari kedua bangsa ini, baik itu Indonesia dan Malaysia. Kita tidak boleh mengesampingkan semangat kemerdekaan itu dengan apapun proses menuju kemerdekaan itu. Jadi kalau dibilang, kita balik lagi ke pasal awal tadi, dibilang bahawa kemerdekaan Malaysia adalah giveaway daripada Inggeris, itu adalah satu kesadaran pada pihak Inggeris sendiri. Kerana kalau lambat diberikan kemerdekaan, akan terjadi revolusi yang seperti saya sebut tadi. Revolusi di Indonesia, revolusi di Perancis, revolusi di Vietnam, revolusi di Spanyol, di Filipina menentang Spanyol. Capas je kalau Inggeris lambat memberikan kemerdekaan pada masa tu, akan terjadi banyak peristiwa berdarah dekat Malaysia pada tahun 1957 itu. Inggeris sudah mengalami trauma. Dia katakan tahun 47 dia dah hilang, India sudah merdeka. India, Pakistan tak dapat lagi dipertahankan dia. India dan Pakistan sudah merdeka. Itu kehilangan besar dari pihak Inggeris. Karena kalaupun dia tidak melepas India dan Pakistan, Inggeris akan mengalami banyak kerugian. Inggris sudah pernah tersiksa di perang kemerdekaan Amerika Serikat. Amerika Serikat berjaya berperang dengan Inggeris pada perang revolusi Amerika, dan Inggeris akhirnya kalah. Inggeris tak lagi mengalami kejadian yang macam itu. Dah cukup dia kehilangan satu daerah jajahan dengan peperangan. Jadi ketika India melakukan hal yang sama, kemudian dekat Mesir juga tahun 1953 terjadi revolusi di mana sultan yang merupakan sultan ataupun raja Mesir yang pada waktu itu di bawah hasutan Inggeris, dan terjadi revolusi pada saat itu. Inggeris tak dapat melakukan apa-apa. Inggris hanya pasrah je. Mesir akhirnya mengubah sistem tatanan pemerintahan yang ada. Dan begitulah juga yang terjadi di Malaysia. 1957 pada tanggal 31 Ogos itu, yang perlu diingat adalah sebenarnya kemerdekaan Tanah Malaya. Jadi kalau nak betul-betul dikaji lagi, sebenarnya Malaysia ataupun Malaysia yang terbentuk, yang ada sekarang ini, baru terbentuk pada September 1963 dengan bergabungnya Sabah, Sarawak. Kemudian 1965 Singapura merdeka pula menjadi negara sendiri. Jadi niat kemerdekaan, jiwa-jiwa merdeka di seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia sebenarnya adalah niat kemerdekaan yang tulus. Terlebih lagi kita orang-orang Islam yang berusaha untuk memerdekakan negeri dia, adalah niat-niat yang tulus untuk merdeka. Kalau tak dapat dengan jalur perang, kita akan cuba dengan jalur diplomasi. Versi kita Indonesia sebenarnya ketika kita berperang, kemudian terjadi diplomasi, ada perjanjian Renville, ada perjanjian Linggarjati, sehingga membawa kita ke perjanjian Konferensi Meja Budar 1949. 1949 sebagai contoh, Indonesia diakui oleh Belanda sebagai negara merdeka, tapi dengan catatan Republik Indonesia Serikat. Yang merdeka pada masa itu Republik Indonesia Serikat, dan kepala negara pada waktu itu Queen of Netherlands ataupun Ratu daripada Belanda. Tapi 1950
ketika Indonesia mengubah Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia, Belanda tak dapat apa-apa. Dan itulah juga hal yang terjadi di Malaysia tahun 1957 ketika Malaysia semakin giat untuk mencapai kemerdekaannya dan Inggeris merasa terancam dengan itu. Dengan berbesar hatinya akhirnya Inggeris memberikan kemerdekaan kepada Malaysia. Oh ya, pasal Commonwealth tadi, pasal persemakmuran. Sebenarnya persemakmuran Malaysia bukan realm Commonwealth ataupun macam persemakmuran yang sama ada dekat negara-negara yang memang langsung punya monarki dekat atas, pemimpin dekat atas adalah Queen of England. Jadi 53 negara Commonwealth yang ada sekarang sebenarnya hanya 16 yang betul-betul menjadi persemakmuran secara politik ataupun administrasi kepada Inggeris. Contoh saya sebut Kanada, Australia, kemudian ada New Zealand yang memang Papua Nugini satu lagi dan ada 12 lagi yang lain. Jadi 16 negara ini ketua negara dia atau kepala negara dia ialah Ratu Inggeris, tetapi mereka punya Perdana Menteri. Sedangkan di luar 16 negara ini, dari kan 53 tadi negara Commonwealth. Di luar 16 berapa? 53 kurang 16. 37, okay? Dia 37 negara lain punya sistem pemerintahannya sendiri atau government-nya sendiri dan mereka tidak terikat dengan katakanlah penyembahan kepada Ratu Inggeris, tetapi lebih kepada kesepakatan daripada segi militer, ekonomi dan macam mana beritikat baik je lah. Kerana pun pihak Inggeris telah berbesar hati untuk memerdekakan negara-negara yang pada awalnya sebenarnya berniat untuk revolusi, untuk berjuang menuju kemerdekaan itu dengan berdarah, tapi Inggeris telah faham betul lah. Jadi langkah-langkah satu negara yang nak merdeka dari dia itu sebelum terjadi banyak pertumpahan darah akhirnya diberi kemerdekaan. Banyak negara jajahan Inggeris yang macam itu. Berbeza dengan konteksnya Vietnam ataupun Filipina ataupun Indonesia ataupun Amerika Serikat yang kita harus berperang dulu untuk menunjukkan bahawa sebenarnya banyak jiwa-jiwa merdeka dekat Indonesia ni untuk menentang penjajahan Belanda. Kerana Belanda waktu tu terlalu confident, begitu Jepang kalah perang, Belanda datang balik ke Indonesia, Belanda nak ngerebut tanah Indonesia lagi. Padahal tak tahu bahawa pada saat itu jiwa-jiwa merdeka dekat Indonesia ni sudah terbakar. Kena mengetahui pihak Belanda sebenarnya taklah kuat-kuat mana sangat. Sebenarnya Belanda pun takut lari, bertabur dikejar oleh Jepang. Dan di Indonesia terjadi satu hal yang kalau kita nak bandingkan ke Malaysia, satu hal yang sama juga boleh lebih kurang terjadi. Jadi ini bukan konteks desukuisme pula, tapi memang ini fakta sebenarnya. Satu hal yang tak masuk akal bagi Belanda di mana suku-suku dekat Indonesia bersatu untuk mendirikan satu negara. Jadi pada waktu tu bolehkan orang Jawa, Sunda, Bugis, Minang duduk di satu meja kemudian bersepakat untuk berperang dengan Belanda. Hal yang sebelumnya macam tak mungkin terjadi pada zaman sebelum Belanda kalah perang menghadapi Jepang. Jadi itulah nama dia revolusi. Itulah secara tiba-tiba terjadi. Dan Malaysia juga terjadi macam itu. Ketika orang-orang Cina menjadi korban keganasan Jepang di tanah Malaya, orang-orang Melayu nengok orang-orang Cina bersusah payah dikejar oleh pasukan Jepang, sehingga timbul satu macam semangat persaudaraan di antara Cina dan Melayu untuk menentang Jepang bersama-sama, untuk terasa susah bersama pada masa Jepang menguasai tanah Malaya. Sehingga kemudian ketika Inggeris balik lagi, terjadi perpaduan antara orang Melayu dan orang Cina ni tadi. Dan itu satu hal yang memang udah nyentuh ke arah revolusi total yang ditakutkan oleh Inggeris. Sehingga cepat atau lambat Malaysia tetap akan merdeka, tetapi akhirnya Inggeris kalah ataupun Inggeris mengaku kalah dengan akhirnya memberi kemerdekaan Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1957. Jadi kalau macam itu giveaway atau hanya sekedar gift daripada Inggeris, salah total. Karena Inggeris cukup katakanlah cukup lihai untuk nengok satu situasi politik pada bekas jajahan dia dan dia tak hendak mengalami banyak rugi. Walaupun berperang nanti ujung-ujungnya merdeka juga. Jadi udah diberi langsung kemerdekaan itu. Jadi bukan pula giveaway yang macam ambillah merdeka ni, tak. Itu pun terdesak juga. Kalau dapat Inggeris nak menjajah kita 100 tahun lagi. Tapi memang dah terdesak. Dah nengok orang-orang Melayu dah turun beramai-ramai untuk melakukan protes kepada pihak Inggeris. Dan juga orang-orang Cina yang dah support orang-orang Melayu untuk berjuang menentang pihak komunis yang ada di tanah Malaya pada waktu itu. Inggeris dah macam, wah ini akan terjadi satu revolusi besar. Kalau ditunda-tunda akan terjadi revolusi macam yang terjadi dekat Perancis, saya sebut tadi, macam dekat Indonesia ataupun dekat Vietnam. Jadi kita harus menghargai perjuangan jiwa-jiwa merdeka yang tulus untuk memperjuangkan negara masing-masing. Okeylah, saya rasa demikian je video pada hari ini.
Saya minta maaf kalau ada kata-kata terkurang. Jadi sebenarnya macam apa, kalau cerita pasal kemerdekaan ni agak saya orang dia mudah tersentuh, jadi agak terharu sikit kalau cerita pasal kemerdekaan, terutama pula Malaysia pun orang Melayu juga. Dan Indonesia, perjuangan Indonesia, Brunei, Singapura sebenarnya lebih kurang aja sebenarnya dengan perjuangan Malaysia. Cuma pihak-pihak luar ni berusaha untuk melaga-lagakan negara-negara yang yang saya sebut ini. Okey, demikianlah daripada saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.